Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, kembali lagi bersama saya Sultan Saidul Haq. Pada kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya atau penyebab rusaknya moral generasi anak-anak zaman sekarang. Generasi sekarang atau bisa disebut generasi Z atau mereka yang lahir pada tahun 1990 ke atas dianggap memiliki banyak sisi buruk oleh generasi sebelumnya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh kalangan remaja, utamanya kalangan pelajar, entah itu kasus video porno, bullying, pelecehan, atau kasus-kasus lainnya. Menurut generasi sebelumnya, bahwa generasi milenial sekarang tumbuh ke arah yang lebih buruk. Mereka narsis, penggila gadget, egois, dan manja. Berbagai fakta yang akan saya sebutkan dalam podcast kali ini, teman-teman. Menurut saya, ada beberapa penyebab rusaknya moral generasi muda yang berkualitas. Yang pertama ialah kurangnya pengawasan orang tua. Menurut saya, orang tua adalah faktor utama dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas. Tapi apa jadinya jika kalau pengawasan orang tua terhadap anaknya kurang? Mungkin yang terjadi adalah akan terjadinya penyimpangan terhadap anaknya yang akan mengakibatkan bebasnya pergaulan, sehingga dapat merusak akhlak anaknya. Apabila seorang anak memiliki akhlak kurang baik, apakah dia akan menjadi seorang generasi yang berkualitas? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, orang tua adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam sebuah keluarga dalam mendidik karakter seorang anak. Peran keluarga sangat berpengaruh. Anak orang tua merupakan bagian terdekat dari seorang anak. Selama orang tua masih ada, maka orang tua berhak mendampingi anaknya dalam proses perkembangan anak. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik karakter seorang anak. Sebagai contoh, hal yang kadang terlihat sepele yaitu seperti penggunaan gadget oleh anak usia dini. Karena anak pada usia dini seharusnya lebih banyak bermain dengan lingkungan sekitarnya daripada bermain dengan sebuah gadget. Terus selanjutnya ialah yang kedua yaitu penyalahgunaan gadget. Setelah kurangnya pengawasan orang tua tadi, masalah yang kedua adalah penyalahgunaan gadget ini, teman-teman. Saat ini hampir semua dari setiap anak memiliki gadget. Dengan adanya gadget, anak-anak cenderung sibuk terhadap gadgetnya. Selanjutnya adalah terhadap konten-konten yang mereka tonton. Kebanyakan sekarang konten-konten yang dilakukan oleh orang kebanyakan cenderung negatif. Oleh karena itu, jika anak-anak menonton tontonan yang negatif, maka akan berpengaruh kepada perilaku atau perangainya. Terus yang ketiga adalah pengaruh media, teman-teman. Dalam hal ini, media yang dimaksud ialah media sosial. Di zaman sekarang, teknologi terus berkembang dengan cepat, begitu juga media sosial. Tidak sedikit atau bahkan hampir semua anak-anak Indonesia pasti telah mengenal media sosial, yang contohnya WhatsApp, Facebook, Instagram, atau Twitter, dan lain-lain. Karena sekarang ini banyak berita mengenai penyimpangan remaja terhadap media sosial, yang mengakibatkan rusaknya nilai moral serta ilmu agama pada remaja. Jadi perlu ada pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi penyimpangan atau lebih tepatnya penyalahgunaan teknologi. Media sosial ini bukan hanya saja cenderung kepada negatif, teman-teman, tetapi juga ada fungsinya. Salah satu fungsinya yaitu adalah administrasi, pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan relatif, di mana posisi pasar Anda sekarang pembentukannya pelatihan kebijakan media sosial. Terus yang kedua, bisa digunakan dalam media belajar, itu kegunaan sosial. Jadi banyak akun-akun yang ada di Instagram yaitu tentang penyampaian pembelajaran. Contoh saja, sebagai kita tahu ada namanya Kok Bisa, itu juga menjelaskan tentang ilmu-ilmu biologi atau lainnya. Terus yang paling parah ini adalah dampak negatif dari media sosial, yaitu ialah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Terus yang terakhir nih, teman-teman, yaitu ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena tuntutan hidup dan tuntunan zaman, orang-orang saat ini sekarang seakan tidak peduli terhadap lingkungan sendiri ataupun lingkungan sekitar. Padahal menurut saya, peduli terhadap lingkungan sekitar adalah sebuah kontrol masyarakat yang efektif dalam mencegah kejahatan sosial
pada kasusnya maupun menurunnya nilai moral. Maka dari itu kita harus belajar untuk menghargai serta belajar untuk saling mengingatkan terhadap sesama agar tidak terjadi perselisihan dalam lingkungan. Oleh karena itu, jadi hal yang dapat kita ilmu yang penting di sini ya teman-teman ya, bahwa untuk menghindari penyebab rusaknya moral anak-anak zaman sekarang, kita harus menghindari yang namanya hal-hal dampak negatif dari media sosial. Dan juga marilah kita kejar hal yang positifnya dan selalulah kita berada dalam pengawasan orang tua. Karena pengawasan orang tua itu sangatlah penting untuk mendidik anaknya biar menjadi orang-orang yang lebih maju dan tidak ketinggalan, apalagi menjadi orang yang buruk atau negatif. Baik, sekian dari saya, Sultan Sadullah. Mungkin di sini saja podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.